Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-257 dengan judul Hatiku Terjadi Aduk. Langsung ke dalam alurnya. Saat Wang Lin melihat planet berputar di lantai 9 menara, kesuraman pada lelaki tua berjubah emas itu menghilang dan digantikan dengan senyuman. Roda jantung 9 siklus. Bahkan di benua astral abadi, sangat sedikit orang yang bisa memecahkannya. Fokus dari formasi ini adalah hati. Semakin cepat jantung seseorang bergerak, semakin sulit jadinya untuk patah. Anda mengatakan bahwa orang ini sangat licik dan sangat cerdas. Sudah bertahun-tahun, dan tidak hanya dia tidak mati, tetapi tingkat kultivasinya telah meningkat pesat. Dia pasti telah mengalami banyak situasi hidup dan mati dan pikirannya telah diasah menjadi seperti iblis. Semakin pintar orangnya, semakin sulit bagi mereka untuk membebaskan diri. Ini baru siklus pertama, semakin belakangan, semakin banyak potensi pembunuhan yang dimilikinya. Setelah mencapai 9 siklus, dia akan terjebak di sana seumur hidup sampai energi mentalnya habis dan dia mati. Petik 2. Saat Nado mendengar ini, dia tersenyum. Dia menangkupkan tangannya ke orang tua itu dan berkata, dengan leluhur di sini, orang ini tidak bisa melarikan diri. Orang tua berjubah emas tertawa dan melihat lengan kanan ini. Ada sedikit kekejaman dalam tatapannya. Bahkan sampai sekarang, lengan kanannya masih terasa sakit. Bahkan ketika dia menggunakan energi celestialnya, itu tidak dapat mengurangi semua rasa sakit. Di luar planet, Grand Empyrean Xuan Luo, yang telah mengamati selama ini, menyipitkan matanya. Kekuatan roda jantung 9 siklus ini rata-rata, tapi sulit bagi mereka yang tidak memahaminya untuk memecahkannya. Aku takut anak ini tidak bisa keluar, lupakan, aku akan menontonnya lebih lama. Jika dia benar-benar terjebak, saya akan menyelamatkannya. Petik 2. Grand Empyrean Xuan Luo dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka Wang Lin akan menghancurkan formasi sekte Guiyi yang terkenal, tetapi ada secercah harapan di hatinya. Namun, ekspektasi ini sangat lemah. Ketika dia menyadari secercah harapan ini, dia bahkan tertawa. Saya seharusnya tidak berharap terlalu banyak, bahkan jika kaisar generasi ini menyerbu ke dalam formasi ini tanpa sepengetahuan sebelumnya, dia akan terjebak. Ekspresi Wang Lin serius saat dia melihat planet 5 elemen. Namun, semakin dia melihat, semakin cepat rotasinya. Awalnya, itu berputar perlahan, tapi sekarang menjadi beberapa kali lebih cepat. Saat berputar, Wang Lin merasakan sakit yang menyengat di matanya dan merasakan vertigo. Dalam beberapa tarikan napas itu, energi mentalnya dikonsumsi dengan cepat. Penemuan ini membuat hati Wang Lin bergetar, dan dia tidak ragu-ragu untuk menutup matanya. Namun, meski dengan mata tertutup, indera keilahiannya masih melihat planet berputar tanpa jeda. Formasi macam apa ini? Mata Wang Lin tiba-tiba terbuka, dan ekspresinya suram. Entah dia melihat atau tidak, matanya terbuka atau tertutup, atau bahkan jika dia melihat ke arah lain, planet itu masih berputar. Segera, 9 napas berlalu, dan pada napas ke-10, planet mulai berputar lebih cepat. Ini membuat Wang Lin semakin merasa pusing, dan energi mentalnya mulai habis dengan sangat cepat. Wang Lin tidak pernah mengalami hal seperti ini dalam hidupnya. Dia tidak bisa mengerti apa yang terjadi, batasan macam apa yang ada di dalam formasi ini. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Dia melangkah maju tanpa ragu-ragu. Bahkan jika planet ini aneh, tetap tidak jauh dari saya. Saya akan mengabaikannya dan memasuki planet ini. Wang Lin bergerak sangat cepat dan melintasi jarak tak berujung dengan satu langkah. Namun, setelah langkah ini, pupil Wang Lin menyusut. Dia menemukan bahwa dia telah berjalan di tempat alih-alih bergerak menuju planet. Jarak di antara mereka
tidak berubah dan planet masih berputar. Seolah-olah planet telah berpindah juga. Wang Lin diam-diam merenung. Pada saat ini, set kedua yang terdiri dari 9 napas telah berlalu dan siklus ketiga dimulai. Planet mulai berputar lebih cepat, menjadi buram di mata Wang Lin. Formasi macam apa ini? Sangat aneh. Hati Wang Lin merasa kesal saat planet terus berputar. Iritasi ini tidak datang tiba-tiba, rasanya seperti selalu ada. Namun, saat gangguan ini muncul, rotasi planet tiba-tiba menjadi lebih cepat. Peningkatan kecepatan ini menyebabkan planet menjadi lebih buram. Saat ini, sepertinya planet ini telah memulai topan raksasa. Wajah Wang Lin menjadi sedikit pucat dan dia tidak bisa menahan iritasi di hatinya. Itu menjadi lebih kuat, dan rotasi planet menjadi lebih cepat dan lebih cepat juga. Ada yang tidak benar. Wang Lin dengan cepat mundur. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia mundur, jarak antara dia dan planet 5 elemen tidak meningkat sama sekali. Perubahan aneh ini mengejutkan hati Wang Lin, dan iritasi di hatinya menjadi semakin kuat. Pada saat ini, rangkaian keempat dari 9 napas telah berlalu dan planet memasuki siklus kelima. Saat memasuki siklus kelima, karena gangguan Wang Lin, planet 5 elemen tidak lagi tampak seperti planet. Itu benar-benar berubah menjadi lingkaran pusaran yang berputar dengan cepat. Tubuh Wang Lin bergetar dan dadanya terasa pengap. Saat planet berputar, Wang Lin merasa seperti dunia berputar. Seolah-olah satu-satunya yang tidak berputar adalah dirinya sendiri. Namun, ini membuat Wang Lin merasa seolah-olah dia bukan milik di sini, itu membuatnya merasa kesal. Rasa vertigo sangat menyakitkan bagi Wang Lin, membuatnya ingin muntah. Dia terhuyung mundur dan wajahnya menjadi pucat pasi. Matanya benar-benar merah. Saat dia menatap pusaran, di atas iritasi, kegilaan muncul di matanya. Namun, saat kegilaan muncul, kecepatan pusaran meningkat pesat. Kaki Wang Lin menjadi tidak stabil dan dia mulai berputar bersamanya tanpa dia sadari. Di lantai 9 menara, lelaki tua berjubah emas melihat ini dan tertawa. Matanya dipenuhi dengan kekejaman dan kegembiraan. Dia melihat keluar menara dengan penghinaan dan penghinaan. Sudah memasuki siklus kelima, dia tidak bisa lepas. Bahkan jika saya masuk ke dalam, saya tidak akan bisa masuk setelah siklus kelima. Dia hanya bisa membuat pikirannya lelah oleh formasi dan semua kekuatan hidupnya terbuang percuma. Orang ini ingin membobol planet 5 elemen saya. Dia terlalu sombong. Petik 2. Naduo juga tersenyum, tapi masih ada rasa takut di matanya. Dia tidak tahu banyak tentang roda jantung 9 siklus seperti orang tua itu, tapi dia telah melangkah ke dalamnya sejak lama. Dia sangat menyadari teror formasi ini. Dia mengalami koma di siklus ketiga dan diselamatkan oleh leluhur. Butuh waktu lama baginya untuk pulih. Setelah itu, dia hanya merasa kagum dan takut terhadap formasi ini. Di luar planet, Grand Empyrean Xuan Luo dengan lembut menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Masih belum sebagus yang diharapkan. Sekalipun hanya ada sedikit harapan, itu bisa berubah menjadi kekecewaan. Masih jarang baginya untuk terakhir kali menjalani siklus kelima, saya akan membiarkan dia mengalaminya sedikit lagi, dan ketika memasuki siklus ke-9, saya akan bertindak. Grand Empyrean Xuan Luo masih merasakan kekecewaan, tetapi dia mengerti bahwa jika dia bergegas ke formasi terkenal ini tanpa pengetahuan apapun sebelum dia menjadi Grand Empyrean, dia akan berada dalam kondisi yang sama. Wajah Wang Lin sangat pucat. Pada napas ke-9 dari siklus ke-9, dia mengeluarkan darah. Ini disebabkan oleh kelelahan pikirannya. Tubuhnya mulai berputar perlahan, tetapi dia menghentikannya dengan paksa. Pembuluh darah di wajahnya membengkak, dan iritasi serta kegilaan memenuhi pikirannya.
Dia menatap pusaran yang akan mencapai batas rotasinya dan berdiri di sana tak bergerak. Dia tahu apakah dia suka atau tidak, pusaran itu akan tetap ada. Dia mengerti bahwa apakah dia memikirkannya atau tidak, pusaran itu akan tetap ada. Dia sadar bahwa jika tubuhnya berputar dengan planet ini, pikirannya akan ditarik ke dalam. Setelah pikirannya benar-benar habis, satu-satunya hal yang menunggunya adalah kematian. Setiap 9 napas, rotasi planet tiba-tiba meningkat. Wang Lin menahan rasa sakit dan pusing saat dia memaksa pikirannya untuk tenang untuk berpikir. 9 napas untuk satu perubahan. Saat saya menjadi jengkel, rotasi semakin intensif. Saat kegilaan muncul, rotasi menjadi lebih cepat. Semakin banyak Wang Lin merenung dan berpikir, semakin cepat rotasi menjadi, membuatnya hampir tidak mungkin baginya untuk berpikir. Dia menatap pusaran, dan semakin dia tidak bisa tenang, semakin dia berpikir. Dia perlu mencari tahu penyebab segalanya berputar. Segera, set ke-6 9 napas berlalu, yang ke-7 dan ke-8 melintas. Di lantai 9 menara, lelaki tua itu tertawa sambil melambaikan lengan bajunya. Dia membawa Naduo keluar menara dan berdiri di langit. Siklus ke-9, orang ini pasti sudah mati. Naduo, ikuti orang tua ini untuk mengambil tubuhnya. Orang tua berjubah emas tertawa dan hendak berjalan ke depan. Namun, tawanya tiba-tiba berhenti dan matanya menjadi tidak percaya. Ini melambat, rotasinya melambat. Mustahil, ini belokan ke-9, ini. Naduo juga ketakutan. Dia awalnya tersenyum tapi senyuman itu dengan cepat berubah menjadi ketakutan. Demikian pula, di luar planet, Grand Empyrean Xuan Luo menggelengkan kepalanya dan menekan kekecewaan di hatinya. Dia akan melambaikan tangan kanannya, tapi saat dia mengangkat tangannya, dia berhenti. Matanya bersinar dan dia menurunkan tangan kanannya. Jantung kunonya mulai berdetak. Di dalam formasi, ketika nafas pertama dari siklus ke-9 tiba, Wang Lin tiba-tiba menutup matanya. Hati diaduk, hati saya diaduk. Hati saya tergerak, dan akibatnya, tubuh, jiwa, dan segalanya, termasuk planet, bergerak, semua. Ini terjadi karena hati saya tidak tenang. Garis darah di mata Wang Lin menghilang dan kegilaan memudar. Semua iritasi lenyap dan hatinya setenang air. Episode ke-258, dengan judul Tubuh Tenang Memandu Hati. Langsung ke dalam alurnya. Nafas pertama siklus ke-9. Wang Lin menutup matanya. Dia mencoba menggunakan esensi benar dan salah, tetapi itu tidak berpengaruh, seolah-olah hilang. Di sini, di mana itu benar atau salah, semuanya tergantung pada hatinya. Hati Wang Lin telah dipicu, maka semuanya akan bergerak. Saat Wang Lin menutup matanya, dia tiba-tiba membukanya kembali. Mereka setenang air. Dia mengerti bahwa semuanya hanyalah cobaan bagi hatinya. Selama hatinya tenang, dunia akan tenang. Namun, sulit untuk menenangkan hatinya, apalagi dengan semua gangguan di sekitarnya. Meskipun dia terlihat tenang sekarang, dia belum sepenuhnya tenang. Saat ini dia hanya menenangkan tubuhnya. Saat tubuh Wang Lin berangsur-angsur menjadi tenang, planet di depannya tiba-tiba melambat dari keadaan pusarannya yang cepat. Perubahan ini sangat jelas, dan beberapa kali lebih lambat dalam sekejap. Nafas kedua siklus ke-9. Setelah tubuhnya tenang, rotasi planet tiba-tiba melambat. Meskipun planet ini masih pusaran, pusing, mual, dan kegilaan semuanya mereda seolah-olah air dingin telah dicurahkan ke jantungnya. Ini memungkinkan hatinya untuk menunjukkan tanda-tanda benar-benar tenang. Hasilnya, jiwa Wang Lin menjadi tenang. Dengan jiwanya yang tenang, pusaran planet melambat beberapa kali. Tampaknya terhuyung-huyung antara menjadi planet dan pusaran. Sepertinya hampir tidak bisa mempertahankan keadaan seperti pusaran yang membuat Anda pusing. Nafas ketiga siklus ke-9.
Saat nafas ketiga berlalu, setelah tubuh dan jiwa Wang Lin tenang, jiwa asalnya juga tenang. Dengan ketenangan jiwa asalnya, Wang Lin merasa seperti mengambang di sana dengan rambut putih berkibar. Wajahnya tidak lagi pucat dan hanya tenang. Dalam pandangannya, rotasi planet 5 elemen semakin melambat, dan itu bukan lagi pusaran. Itu telah kembali ke bentuk planet, dan meskipun dia masih tidak bisa melihat pemandangan di planet dengan jelas, dia bisa mendeteksi kecepatan hanya dengan matanya. Melihat planet 5 elemen, Wang Lin perlahan tersenyum. Senyuman ini sangat damai, tanpa amarah. Seolah-olah dia telah melihat semuanya. Waktu berlalu. Nafas keempat, kelima, dan keenam dari siklus ke-9 berlalu. Pada saat ini, itu benar-benar sunyi di planet 5 elemen. Semua pembudidaya memandang ke langit dengan keterkejutan yang tak terlukiskan di mata mereka. Secara khusus, wajah lelaki tua berjubah emas itu pucat saat dia menggumamkan sesuatu. Dia masih tidak percaya apa yang dilihatnya. Ini di luar imajinasi dan ekspektasinya, dalam pikirannya, ini tidak mungkin. Dia bukan anggota dunia gua, dia berasal dari Guiyi Sekte di benua astral abadi. Dia terlalu sadar akan teror dan kekuatan dari formasi roda jantung 9 siklus. Formasi ini terkenal di benua astral abadi. Dia tidak pernah berpikir bahwa seorang kultivator dunia gua akan menunjukkan tanda-tanda pecahnya formasi dalam waktu sesingkat itu. Meskipun formasi di sini jauh lebih lemah daripada yang ada di benua astral abadi, ini adalah formasi roda jantung 9 siklus yang nyata. Ini tidak mungkin, bahkan jika dia bisa memahami formasi, itu sudah mencapai siklus ke-9. Waktu terbatas, dan tidak mungkin hatinya tenang pada waktunya selama siklus ke-9. Orang tua berjubah emas mengepalkan tinjunya dan menggumamkan kata-kata yang tidak dia yakini. Di sampingnya, Naduo mengungkapkan ketakutan di matanya saat dia menyadari perubahan keberadaan Wang Lin. Dia terlalu menyadari keanehan formasi. Dia tersentak dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Ombak besar mengguncang kepalanya, dan dia merasakan ketakutan yang tak bisa dijelaskan terhadap Wang Lin. Di luar planet Five Elements, mata Grand Empyrean Xuan Luo mengungkapkan cahaya aneh saat dia memandang Wang Lin. Cahaya di matanya semakin terang dan semakin terang. Dia telah melihat semua yang telah dilakukan Wang Lin, dan jantungnya mulai berdetak dengan cepat. Karena dia tidak bisa tenang dalam sekejap, dia pertama kali menenangkan tubuhnya. Menggunakan tubuhnya sebagai jangkar untuk menenangkan jiwanya. Kemudian dia menggunakan jiwanya sebagai pedoman untuk menenangkan jiwa asalnya. Jiwa asalnya kemudian merebut hati dan menenangkannya. Sebagai hasil dari tubuh, jiwa, dan jiwa asal menenangkan, hati secara alami akan tenang. Jarang bagi seseorang untuk memikirkan metode seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Pemahaman seperti itu jarang terjadi. Aku akan mengambil anak ini sebagai muridku. Grand Empyrean Xuan Luo mengungkapkan kegembiraan yang jarang ditampilkan bahkan dalam 10.000 tahun. Nafas ke-8 siklus ke-9. Hati Wang Lin benar-benar tenang saat ini. Dia berdiri di sana dengan senyum di wajahnya. Rotasi planet 5 elemen telah melambat ke titik di mana hampir tidak bisa diperhatikan. Planet itu muncul dengan jelas di hadapan Wang Lin. Ketika nafas ke-9 tiba, planet 5 elemen tidak lagi berputar sama sekali dan benar-benar berhenti di mata Wang Lin. Jika dia mau, dia hanya perlu mengambil satu langkah ke depan untuk keluar dari roda jantung 9 siklus dan memasuki planet ini, tetapi dia tidak melakukannya. Sepanjang hidupnya, setelah mengalami kerugian, ia selalu mendapatkan balasannya. Dia hampir mati karena energi mentalnya terkuras sekarang, dan jika dia menahannya, dia tidak akan menjadi Wang Lin. Aku tidak tahu nama dari formasi ini, tapi itu berubah setiap 9 napas,
dan sekarang telah berubah total 9 kali. Setelah setiap perubahan, itu berputar lebih cepat, jadi tidak salah menyebutnya sebagai roda jantung 9 siklus. Bagaimana formasi ini berubah dan berhenti seperti yang Anda inginkan? Ada kilatan dingin di mata Wang Lin dan tangan kanannya menunjuk ke depan ke planet 5 elemen. Kemudian tangannya menggambar lingkaran secara terbalik. Jika jantung bergerak, maka planet bergerak. Karena hatiku sudah terbalik, maka planet ini akan mundur juga. Kalian semua ingin menjebakku di dalam formasi. Sekarang kalian semua bisa merasakan betapa indahnya formasi ini. Tangan kanan Wang Lin menggambar beberapa lingkaran berturut-turut. Saat tangan kanannya bergerak, planet 5 elemen, yang telah berhenti bergerak, mulai berputar lagi. Namun, kali ini berputar secara terbalik. Saat diputar secara terbalik, Grand Empyrean Xuan Luo mulai tertawa. Dia dipenuhi dengan kekaguman terhadap Wang Lin. Anak ini cocok dengan amarah saya. Sangat bagus, sangat bagus. Petik 2. Pada saat yang sama, kebalikan dari kegembiraan Grand Empyrean Xuan Luo adalah para pembudidaya di planet 5 elemen. Mereka melihat ke langit, tetapi awan tiba-tiba tersebar dan langit berubah dengan cepat. Langit tidak lagi biru atau cerah, itu malah diganti dengan kekosongan di luar planet 5 elemen. Semua pembudidaya dari Guiyi Sekte melihat sebuah planet di kehampaan ini. Itu adalah planet 5 elemen. Perasaan ini sangat misterius. Mereka jelas berada di planet 5 elemen, tetapi mereka melihat planet 5 elemen. Ini segera membuat hati semua orang yang melihatnya bergetar. Orang tua berjubah emas juga gemetar. Setelah terkejut, ekspresinya berubah drastis. Tidak baik. Dalam sekejap, planet 5 elemen dalam penglihatan mereka mulai berputar. Saat gemuruh bergema, planet berputar lebih cepat. Jantung bergerak, jadi planet bergerak. Adegan tiba-tiba menyebabkan gangguan di hati mereka dan dengan demikian mereka terjebak dalam roda jantung 9 siklus. Di mata mereka, rotasi planet telah berubah menjadi pusaran, dan ini hanyalah napas ke-8 dari siklus pertama. Satu persatu, para pembudidaya mengeluarkan darah dan terus mundur. Mereka ketakutan, dan teriakan panik menggema. Siklus kedua tiba-tiba. Naduo batuk darah dan segera menutup matanya. Namun, rasa sakit dan pusing membuatnya tidak mungkin untuk tenang, jadi dia hanya bisa menahannya. Tapi semakin dia melawan, semakin cepat planet berputar dalam pikirannya. Ketakutan dari belakang kemudian memenuhi pikirannya lagi. Ini menyebabkan Naduo menjadi gila karena ketakutan. Ada juga orang tua berjubah emas. Wajahnya pucat pasi. Tangan kanannya segera menunjuk ke titik di antara alisnya, mencoba memaksa dirinya untuk tenang. Namun, jeritan dan panggilan minta tolong terus mengganggunya, membuatnya sulit untuk tenang dengan cepat. Dalam pandangannya, rotasi planet 5 elemen telah berubah menjadi pusaran, dan perasaan vertigo membuatnya merasa kesal dan gila. Energi mentalnya sedang dikonsumsi dengan cepat dan dia kehilangan kendali. Pada saat ini, formasi mencapai siklus keempat. Saat memasuki siklus keempat, semua pembudidaya selain Naduo dan lelaki tua berjubah emas pingsan. Meski mereka pingsan, rasa sakit di wajah mereka masih ada dan semakin kuat. Energi mental mereka dengan cepat terkuras dan tubuh mereka dengan cepat layu. Selain energi mental mereka, kekuatan hidup mereka juga habis. Naduo juga menderita. Dia nyaris tidak bertahan sesaat memasuki siklus keempat sebelum pingsan. Hanya lelaki tua berjubah emas yang masih berjuang. Pembuluh darah di wajahnya bengkak dan ada kegilaan di matanya saat dia meraung. Di matanya, dia melihat pantulan planet 5 elemen. Itu berputar sangat cepat sehingga itu hanya pusaran, dan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa itu sebenarnya sebuah planet. Waktu berlalu. Siklus kelima dan keenam berlalu. Tepat ketika siklus ketujuh datang,
Lelaki tua berjubah emas itu mengeluarkan darah dan wajahnya menunjukkan tanda-tanda layu. Tepat saat ini, 3 suara raungan datang dari lantai 7, 6, dan 5 menara. Pada saat yang sama, 3 sosok tua terbang keluar dari menara dan menggunakan mantra yang tidak diketahui. Mereka bertiga melambaikan lengan baju mereka ke arah bintang, gemuruh menggelegar menyebar ke seluruh dunia dan berubah menjadi gema tak berujung yang terus bergemuruh. Saat gemuruh-gemuruh bergema, langit runtuh dan planet 5 elemen yang berputar runtuh. Segala sesuatu di langit terkoyak dengan paksa. Sosok putih Wang Lin muncul di langit planet 5 elemen ketika formasi itu terkoyak. Episode ke-259, dengan judul Dinding Memiliki Telinga. Langsung ke dalam alurnya. Langit terdistorsi saat planet ilusi 5 elemen runtuh. Langit seolah pecah menjadi pecahan yang tersebar ke segala arah. Jika bukan karena mereka bertiga, kebalikan dari formasi roda jantung 9 siklus akan membunuh semua orang di sini. Bukan Wang Lin yang kejam, tapi dia sendiri baru saja mengalami hal yang sama. Wang Lin muncul di langit yang terdistorsi dan dengan tenang menatap planet itu. Dia melihat ratusan pembudidaya yang tidak sadar, Nado, pria tua dengan lengan kanan yang patah, dan 3 pria paruh baya yang suram menatapnya. Meskipun ketiga pria itu tampak setengah baya, aura kuno mereka menunjukkan bahwa mereka telah hidup terlalu lama. Pakaian aneh mereka menunjukkan bahwa mereka bukanlah pembudidaya dari dunia gua tetapi dari benua astral abadi. Setelah tatapan Wang Lin menyapu, dia tetap tenang dan melambaikan lengan bajunya. Dia menggenggam tangannya. Aku adalah Wang Lin di dunia gua. Saya datang untuk menemui Anda sesama kultivator dari benua astral abadi dan datang untuk menyambut Anda semua sebagai tuan tanah. Apakah Anda semua telah hidup dengan baik selama bertahun-tahun yang tak terhitung ini? Kata-kata Wang Lin menyebabkan ekspresi lelaki tua berjubah emas itu berubah drastis. Pikirannya sudah terluka oleh formasi, dan kejutan ini menyebabkan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Ekspresi ketiga orang yang keluar tidak berubah, tetapi pupil mereka menyusut. Tatapan mereka ke arah Wang Lin menjadi lebih dingin. Setelah Wang Lin berbicara, dia melangkah maju dan tangan kanannya membentuk kepalan. Dewa kuno, iblis kuno, dan bintang iblis kuno muncul pada saat yang sama, dan bayangan Dao kuno yang besar muncul di belakangnya. Bayangan itu menembus langit dan benar-benar menempati langit. Ia sedang menggenggam tangan kanannya, tindakannya dengan sempurna meniru tangan Wang Lin. Klan Dao kuno. Ekspresi salah satu pria paruh baya berubah, dan mereka bertiga menyerang Wang Lin. Salah satunya berubah menjadi naga raksasa 9 warna yang melintas di langit. Orang lain diselimuti gas hitam yang berubah menjadi hantu raksasa. Hantu itu ganas dan bergegas ke depan. Orang terakhir tercakup dalam 5 elemen. Logam, kayu, air, 5, dan tanah mengelilinginya dan ilusi dari 5 elemen bersinar di sekelilingnya. Mereka memadat di sekitar tubuhnya, dan dunia berubah warna saat dia mendekati Wang Lin. Tangan kanan Wang Lin membentuk kepalan dan dia berjalan menuju menara. Dia akan meninju, tapi 3 orang yang mendekat menghentikannya. Ekspresi Wang Lin tetap sama dan dia tidak khawatir sama sekali. Karena dia berani datang ke sini, dia secara alami telah bersiap. Meskipun ketiganya tidak lemah, Wang Lin tidak peduli. Saat mereka bertiga mendekat, Wang Lin melambaikan tangan kirinya. Bayangan Dao kuno di belakangnya juga melambaikan tangan kirinya. Tubuh besarnya memutar dan menyelimuti Wang Lin. Tepat pada saat ini, mantra dari ketiganya tiba dan bertabrakan dengan bayangan Dao kuno yang melindungi Wang Lin. Bayangan itu bergetar dan tidak mampu menahan pukulan yang kuat. Setelah beberapa tarikan napas, tiba-tiba dia roboh. Runtuhnya bayangan Dao kuno menciptakan gelombang kejut yang kuat yang meledak keluar.
Bumi bergetar dan 3 pria paruh baya didorong mundur beberapa ribu kaki sebelum mereka bisa berhenti. Bayangan Dao kuno telah meledak, tetapi Wang Lin tidak terluka sama sekali. Semua ini ada dalam rencana Wang Lin. Saat bayangan runtuh, Wang Lin melangkah maju dan muncul di atas menara. Tangannya membentuk kepalan dan menghantam menara. Alasan Wang Lin datang ke planet Five Elements adalah karena pukulan ini. Tujuannya adalah untuk memaksa semua kekuatan tersembunyi di planet 5 elemen. Dia ingin melihat seberapa kuat kekuatan tersembunyi kedua di samping All-Seer ini. Dia ingin melihat seberapa tajam paku ini dan seberapa dalam itu. Hanya ketika dia sepenuhnya memahami semua ini, dia dapat mengatur rencananya untuk menemukan jiwa ketiga. Dia akan memaksa mereka keluar dari bayang-bayang. Dunia tampak redup karena ledakan bayangan Dao kuno sangat besar. Gelombang kejut yang kuat menyebar dengan Wang Lin sebagai pusatnya, mencegah semua orang di sini untuk bergerak maju. Dampak itu seperti raungan yang menyapu semua rintangan di depan Wang Lin. Ini memungkinkan pukulannya untuk menghancurkan menara. Ekspresi ketiga pria paruh baya berubah. Mereka ingin maju ke depan untuk menghentikan Wang Lin, namun, mereka dihentikan oleh ledakan bayangan Dao kuno. Semua ini adalah bagian dari rencana Wang Lin. Tinjunya bergemuruh. Pukulan ini dipenuhi dengan tekad dan kultivasi penuhnya. Dia semakin dekat dan lebih dekat ke menara. Namun, tepat pada saat ini, aura kuat datang dari lantai 4 menara ini. Saat aura ini menyebar, seorang pria muda berbaju hitam keluar dari lantai 4. Pemuda ini terlihat biasa saja, tetapi matanya menunjukkan cahaya yang aneh. Dia adalah pemuda yang telah keluar dari celah spasial selama pembalasan ilahi Wang Lin. Pemuda ini berada di Sungai Panggil mencari sesuatu, tetapi bertahun-tahun yang lalu, dia telah kembali, tidak berdaya, dan telah berkultivasi dengan pintu tertutup di lantai 4. Dia dipaksa keluar oleh Wang Lin saat ini. Dia tahu Wang Lin, dan Wang Lin telah bertemu dengannya. Itu kamu. Saat pemuda itu muncul, Wang Lin melihatnya. Wang Lin hanya melihat pemuda ini sekali. Pemuda itu memegang cermin kuno di dalam alam surgawi kuno di atas patung dewa kuno. Dia sepertinya sedang mencari sesuatu. Pemuda itu tidak berbicara tetapi melangkah ke arah Wang Lin. Saat pukulan Wang Lin turun, pemuda itu menunjuk ke depan. Saat dia mengirimkan segel, 6 bunga hitam ilusi raksasa muncul. Keenam bunga mekar penuh, dan saat pemuda itu menunjuk, bunganya bersinar terang. Sebuah lengan keluar dari setiap bunga, dan keenam lengan dengan kulit putih mutiara mengarah ke kepalan tangan Wang Lin. Kedua belah pihak bertabrakan dalam sekejap. Pukulan Wang Lin bergetar dan dia dengan jelas merasakan kekuatan destruktif memasuki tubuhnya dari 6 lengan. Ini menyebabkan Wang Lin mundur beberapa langkah. Pemuda itu juga menderita. Wajahnya menjadi pucat dan suara letupan keluar dari tubuhnya. 6 bunga di belakangnya roboh. Serasi. Saat Wang Lin mundur, 6 bunga hitam muncul di lengannya seolah-olah tercetak di kulitnya. Lengannya mulai membusuk, dan cairan sakit mengalir keluar. Rasa sakit yang hebat memasuki pikiran Wang Lin dan ada kilatan dingin di matanya. Bintang ilusi muncul di antara alis pemuda itu. Bintang juga muncul di mata kanan dan kirinya. Ini adalah hasil dari kultivasi Dao kuno Wang Lin yang digabungkan dengan kultivator-kultivatornya. Setelah bintang-bintang muncul, mereka berubah menjadi dewa kuno, dan iblis kuno. Mereka ada di benak pemuda dan menyerang jiwa asalnya. Ekspresi pemuda itu tenang sejak awal, dan dia tetap tenang. Dengan ketenangan ini, Wang Lin menganggap orang ini sangat kuat. Wang Lin tidak tahu bahwa pemuda ini bernama Yun Yifeng sangat terkenal di Sekte Guiyi di benua astral abadi. Dia menduduki peringkat ketiga di antara murid inti. Dia telah mengikuti pamannya ke dunia gua, dan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya,
dia telah mengasah dirinya sendiri di dunia gua dan memperoleh kekayaan besar. Begitu dia kembali ke benua astral abadi, dia akan menjadi seperti putra surga yang bangga dan bisa bertarung untuk posisi pertama di antara murid inti. Dengan identitasnya sebagai murid pertama dari Guiyi Sekte, namanya akan tersebar jauh di antara 9 sekte dan 13 faksi. Keduanya tidak berbicara sama sekali. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan 3 dari 6 bunga hitam segera menghilang. 3 bunga yang tersisa runtuh untuk pemulihan tubuh kuno abadi ini. Lengan kanannya pulih sepenuhnya. Adapun pemuda, dia punya metodenya sendiri. Tangannya membentuk segel dan kemudian dia menunjuk ke tubuhnya beberapa kali. Kemudian dia mengeluarkan pil seperti biji dan menelannya. Pil itu tiba-tiba meletus dengan kekuatan aneh di tubuhnya dan membunuh bayangan klan kuno di dalam dirinya. Namun, pemulihannya beberapa napas lebih lambat dari Wang Lin karena dia harus menelan pil. Beberapa napas waktu ini cukup bagi Wang Lin untuk melakukan semua yang ingin dia lakukan. Dia tidak menyerang pemuda itu tetapi membentuk kepalan dan meninju menara saat pemuda itu pulih. Kali ini, pemuda tidak bisa menghentikannya. Dengan satu pukulan, dunia bergemuruh. Menara bergetar dan sepertinya telah menyerap pukulan Wang Lin. Itu mulai runtuh dari bawah. Debu dalam jumlah besar membumbung ke udara, dan bagian bawah menara hancur sampai lantai 4. Menara tiba-tiba meledak, tetapi 3 lantai teratas tetap tidak bergerak dan tidak berubah. Mereka mengapung di sana dan mengeluarkan cahaya cemerlang. Ketiga lantai ini tampaknya terpisah dari menara lainnya. Seolah-olah orang-orang asli dari Guiyi Sekte hanya membawa 3 lantai ini dan keturunan mereka telah membangun lantai di bawahnya setelah itu. Saat bagian bawah menara runtuh, sebuah suara tua tapi kuat datang dari lantai 3. Suara ini seperti guntur, tetapi melampaui guntur apapun. Dunia berubah warna dan suara turun seperti hukum. Dao Junior Barbar, klan Daomu adalah yang terlemah di antara 3 klan kuno. Kalian semua adalah orang barbar belaka. Bahkan jika kepala keluargamu datang sebelum sekte Guiyi kami, kamu semua hanyalah orang barbar. Suara itu dipenuhi dengan arogansi saat dia mendekati Wang Lin. Sebelum Wang Lin bisa merasakan emosi apapun, di luar planet, ekspresi Xuan Luo menjadi redup. Tidak ada yang berani menghina klannya seperti ini sebelumnya. Lelaki tua dari lantai 3 adalah yang pertama. Namun, jika orang tua yang sombong ini mengetahui bahwa Xuan Luo telah mendengar ini, ekspresi seperti apa yang akan dia buat? Apakah dia akan takut keluar dari akalnya? Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.